Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Disambut Megawati, Prabowo ini, langkah Prabowo ini semakin gampang, semakin enteng untuk meninggalkan Jokowi. Kenapa? Karena seorang Ibu Megawati memuji Prabowo begitu kan, ya, berterima kasih kepada Prabowo. Sehingga apa yang terjadi begitu? Yang terjadi ya, saya kira bayangan-bayangan Jokowi ini harus keluar dari zona Prabowo begitu. Coba kita baca ini. Disambut Megawati, langkah Prabowo makin enteng, tinggalkan Jokowi. Ngeri begitu kan? Ini sudah tanda-tanda loh begitu. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Makanya jadi orang jangan sok menjadi presiden-presidenan. Jangan lalu kemudian membuat matahari kembar. Ini agak ngeri, bos. Ini agak ngeri begitu. Kalau memang benar-benar ini akan terjadi bahwa ya PDIP akan mengajak koalisi, jelas dia akan menyingkirkan Gibran, dia akan menyingkirkan bayangan seorang Jokowi, dan bahkan orang-orang Jokowi potensi-potensinya akan diganti. Wah. Pertarungan politik semakin memanas hari ini ya. Kita tahu bahwa beberapa hari ini ketika dunia begitu kan ya dikejutkan dengan investigasi OCCRP yang menyebutkan bahwa seorang Jokowi masuk nominasi itu amblas seketika. Wah. Dan bahkan begitu kan. Bahkan ya Jokowi ini marah besar ya ketika mendengar hal-hal kayak begitu. Tapi tanpa sedikit pun itu dibela oleh Prabowo. Iya kan? Tidak pernah Prabowo ini membela Jokowi begitu kan. Ketika ada investigasi sana sini begitu. Prabowo inginnya ya ngapain kita harus ikut campur pada urusannya Jokowi pribadi. Kalau ikut campur saya kena juga. Ya bisa saja ada investigasi yang kemudian akan menimpa kepada seorang Prabowo begitu kan. Jadi kita tahu bahwa ya masyarakat ini cerdas dan mungkin ya di belakang Prabowo ini ya cerdas juga begitu. Kenapa? Ya tidak membela Jokowi. Ngapain membela Jokowi? Logikanya kan seperti itu begitu kan ya. Bahkan ini kabarnya ini ya. Pak Prabowo, berjalanlah Anda sendiri, lihatlah Indonesia kemarin. Apakah kemarin Indonesia baik-baik saja? Dan itu sudah diakui oleh dunia begitu. Bahwa di rezim Jokowi ini banyak bagaimana supremasi hukum yang kemudian dicawi-cawi. Bagaimana dengan yang lain begitu kan, dicawi-cawi sana sini. Sehingga ya dia terkesan bagaimana untuk menyelamatkan si A, si B, si C untuk bagaimana ya kepentingan-kepentingan bisa tersalurkan. Ini kami berharap semua partai bersatu dan menyatukan tujuan sama dengan Pak Presiden. Tapi diharapkan DPR di parlemen tetap kritis di saat pemerintahan kurang tepat menjalankan roda pemerintahan itu. Nah, jadi saya kira dengan adanya seperti ini maka ya orang-orang akan melihat begitu. Dan sekarang tanda-tandanya yang sejak awal 2 bulan yang lalu Jokowi dan Prabowo ini agak akrab ya, saling menemui satu sama lain. Dan sekarang nampaknya ini berjalan sendiri-sendiri. Mungkin kepadatan Prabowo, Jokowi juga karena mungkin jarang mau ketemu dengan Prabowo, tiba-tiba ya kungkar ke sana sini begitu. Itu kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat di mata dunia begitu. Jadi setelah sibuk mereka masuk nominasi investigasi OCCRP, maka mereka sibuk untuk melunturkan citranya yang dituduhkan kepada seorang Jokowi. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, jadi saya kira memang Prabowo ini ya tidak bisa diintervensi karena dia adalah seorang presiden ya, tidak mau disuruh-suruh orang. Ya masa presiden disuruh-suruh orang padahal ini pejabat tertinggi loh ya.
Kalau disuruh rakyat ya silakan. Karena kekuatan dan kekuasaan, karena Prabowo dipilih oleh rakyat, maka kekuatan itu berada di tangan rakyat. Prabowo tidak akan lupa kulitnya. Indonesia tidak memerlukan Ibu Megawati. Selesai. Ini komentar dari Zen. Kata siapa begitu kan? Ya, semuanya membutuhkan Ibu sosok Megawati. Partai itu sangat kuat loh, ya. Semua kendaraan politik, semua kendaraan apapun, mau pejabat ini, jabat itu begitu, pasti melalui kendaraan politik. Kalau tidak melalui kendaraan politik, ya menjadi afiliasi begitu kan. Itu di Indonesia saat ini seperti itu. Berbeda dengan negara-negara lain ya seperti Amerika, itu hanya berapa partai, dibatasi di situ sehingga gampang untuk menentukan pemimpin. Tapi kalau di Indonesia, ya kita lihat saja nantinya begitu kan, ada calon banyak. Coba kita baca begitu kan ya beritanya. Ini dari ini ya dari Gelora ini. Disambut Megawati, langkah Prabowo makin enteng tinggalkan Jokowi. Benar begitu. Ini bagus begitu kan ya. Pengakuan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri yang masih berhubungan baik dengan Presiden sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ya bisa menjadi pijakan untuk meninggalkan Joko Widodo. Bahkan dukungan Megawati ini tidak bisa diartikan hanya sebagai hal biasa bagi Prabowo lantaran PDIP masih berstatus sebagai partai pemenang pemilu. Bahkan tidak hanya itu, Dedi ya mengamini sejauh ini tidak ada indikasi permusuhan antara Megawati dan Prabowo meskipun keduanya berasal dari gerbong politik berbeda. Ya, sebaliknya masalah utama dihadapi Prabowo justru berkaitan dengan Jokowi. Ngeri begitu kan, ya. Apa-apa harus disandingkan dengan Jokowi. Artinya apa? Artinya bahwa bisa saja 1 tahun lah ini begitu kan ya. Jokowi sudah tidak ada pengaruhnya. Jokowi sudah ditinggalkan. Baik di partai-partai apapun begitu. Makanya sampai hari ini OCCRP yang kemudian ya yang menjadi investigasi internasional di situ. Siapa yang membela Jokowi begitu kan ya? Paling ya hanya Projo ya, mungkin hanya PSI begitu kan. Yang lain ya saya kira cuci tangan semua begitu. Jadi ngapain Prabowo mau ikut-ikutan masalah soal OCCRP wong tidak ada begitu? Ya nanti semakin memuncak spekulasinya. Semakin banyak begitu kan permintaan masyarakat ke OCCRP untuk investigasi Prabowo. Malah nanti sebaliknya. Coba kita baca lagi ini beritanya ya. Bahkan stempel Jokowi di pemerintahan Prabowo tidak lepas dari sosok Gibran Rakabuming Raka yang menjadi wakil presiden. Selain itu, Jokowi juga terang-terangan mendukung Prabowo di Pilpres 2024 meski partainya mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ditambah lagi kemenangan Prabowo Gibran yang diframing sejumlah pihak sebagai hasil endorsement Jokowi. Sementara bagi PDIP, keluarga Jokowi baik putra sulung Gibran dan menantunya Bobi Nasution dianggap pengkhianat hingga berujung pemecatan dari partai politik. Ya jadi sudah dipecat Jokowi, ya terus kemudian Bobi, Gibran begitu kan, itu dipecat oleh PDIP. Nampaknya begitu kan. Ini tantangan besar kepada PDIP dan Jokowi. Saya kira karena ini kekuatan dari Bu Megawati karena punya partai, saya kira PDIP Jokowi sebentar lagi akan keok. Agak geri-geri sedap memang. Jadi kalau Prabowo ingin meninggalkan Jokowi ya silahkan begitu kan. Itu lebih baik. Kenapa? Ya leluasa mereka, tidak ada intervensi sana sini, tidak ada kepentingan terselubung di dalamnya. Kan itu logikanya. memang ngeri-ngeri sedap ya, Jadi saya kira hubungan PDIP dengan Prabowo itu tidak ada masalah ya. Sejak kapanpun tidak ada masalah. Justru kita lihat bahwa bagaimana seorang Prabowo dulu diasingkan, yang menyelamatkan di situ adalah Ibu Megawati, dan itu menjadi sejarah penting bagi seorang Prabowo. Jadi untuk menjadi kekuatan di parlemen itu butuh partai, bukan seorang Jokowi yang tidak punya partai, bukan seorang Gibran yang tidak punya gagasan. Sehingga apa yang terjadi? Ya yang terjadi Prabowo harus menentukan arah ya. Ketika Prabowo menjalankan programnya, ketika ada kritikan dari PDIP, ketika ada kritikan yang lain, maka ini tidak akan berjalan. Kenapa? Ya karena banyak hambatan. Ada yang pro pada PDIP, ada yang kontra begitu kan. Sehingga kita lihat saja kekuatan PDIP di daerah-daerah itu. Bukan berarti Prabowo itu harus nurut pada PDIP, tidak begitu. Sehingga politiknya seperti itu memang. Oke, begitu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.